Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Kitab Bulughul Maram, masih di dalam Kitabus Shalah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang kelima, babul hassi alal khusyu'i fis shalah, yaitu bab tentang anjuran atau dorongan khusyuk di dalam sholat. Hadis yang ke 191. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil tifati fis shalah. Ada yang tahu iltifat itu apa? Iltifat, ada yang tahu? Anil tifati, tentang iltifat. Iltifat, menoleh. Anil iltifati fis shalah, tentang menoleh di dalam sholat. Jadi Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah tentang menoleh di dalam sholat. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, huwa ikhtilasun. Ada yang tahu ikhtilasun itu apa artinya? Noleh itu iltifat. Kalau ikhtilasun, ada yang tahu? Ikhtilasun, ada yang tahu? Ikhtilasun itu artinya copetan. Copet. Iya, beda copet sama pencuri. Kalau copet itu spesifik. Jadi copet itu lebih spesifik. Jadi copet itu mengambil barang yang ada pada orang tersebut. Nyopet dompet, itu kan dompetnya nempel pada orang tersebut. Tapi kalau mencuri belum tentu ada orangnya, kan gitu. Nyuri itu belum tentu ada orang. Tapi kalau copet itu ada orangnya. Jadi pencopet itu maling yang paling handal. Kalau merampok ya sama, nyuri juga, tapi nyurinya dengan cara paksa, itu merampok. Jadi orangnya sadar kalau diambil barangnya. Tapi kalau dicuri, orangnya tidak sadar kalau barangnya dicuri. Dicopet juga begitu. Waqtilasun, dia adalah copetan. Yakhtalisuhu syaitanu, yang mana copetan itu dilakukan oleh setan. Jadi setan yang mencopet. Min sholatil abdi, dari sholatnya seorang hamba. Abdun, hamba. Jadi menoleh di dalam sholat itu sama dengan sholatmu itu dicopet sama setan. Jadi kamu sholat kok noleh-noleh, sekali noleh sekali dicopet sama setan. Berarti kalau noleh-noleh ya dua kali dicopet, kan noleh-noleh ya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Walid Tirmidzi, dan menurut Imam Tirmidzi, wasahhahahu, dan dinilai sahih oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi berkaitan dengan masalah menoleh di dalam sholat. Iyaki wal iltifati fis shalah, jauhilah olehmu menoleh di dalam sholat. Fa innahu halakatun, karena dia dapat merusak sholat. Fa in kana la budda, akan tetapi kalau tidak bisa tidak, jadi artinya harus noleh. La budda itu tidak bisa tidak, harus iya gitu loh. Itu namanya la budda. Fa fit tatawwu, maka kerjakanlah di dalam sholat sunnah. Sholat sunnah namanya tatawwu. Kalau sholat wajib namanya sholat maktubah. Jadi sholat fardu itu nama lainnya sholat maktubah. Sholat sunnah nama lainnya adalah sholat tatawwu. Biar sedikit-sedikit tambah pinter kamu. Tiap hari dapat kosakata baru. Bisa difahami maksudnya? Bisa. Bisa ya.
Walaupun sedikit-sedikit tambah pinter, ditanya lagi belum tentu ingat ya. Kita lanjutkan kepada syarahnya. Yang pertama tentang kosakata iltifat. Apa itu tadi iltifat? Menoleh. Berarti ingatan masih bagus. Iltifat yang dimaksudkan dalam hadis adalah wajah menoleh ke kanan atau ke kiri dari arah kiblat. Karena wajibnya orang sholat, seluruh anggota badan khususnya dada dan wajah itu menghadap ke kiblat. Jadi dada pun bahkan menurut orang salah satu ulama dari madhab Syafi'i, dadanya tidak lurus dengan kiblat itu sholatnya tidak sah. Kan kadang tidak sadar agak miring sedikit badannya, wajahnya menghadap kiblat, badannya agak miring sedikit. Ini tidak sah. Bahkan ketika salam assalamualaikum kan ada yang badannya ikut. Nah itu bisa membatalkan sholat menurut sebagian ulama. Jadi kalau salam noleh, yang noleh cuma kepalanya, badannya tidak ikut menoleh, tidak ikut gerak. Yang kedua, disebut copetan yang dilakukan setan pada seorang hamba dalam sholat karena menoleh seperti itu mengurangi kekhusyuan kita di dalam sholat. Dan setan berhasil menggoda seperti itu dan merasa bangga karena membuat sholat kita terganggu. Jadi kamu kalau sholat itu, setan itu dengan berbagai cara akan mengganggu kamu. Yang dibuat tiba-tiba perutnya ada enak, kebelet buang angin. Yang dibuat tiba-tiba mukanya gatel, kepingin digaruk berulang-ulang. Yang dibuat ada suara-suara tertentu yang membuat kamu itu jadi penasaran untuk melihatnya, untuk noleh. Apa boleh nyabuk cuko di meja makan, ada kucing lewat, terus bunyinya kok kucing. Dan kebetulan itu satu-satunya makanan yang kamu punya. Itu luar biasa, itu ujian setan itu. Makanya kalau belum sholat, lihat dulu meja makannya. Sudah aman atau belum dari terkaman kucing, supaya kamu tidak terganggu di dalam sholatnya. Oke, selanjutnya diingatkan bahwa menoleh dalam sholat adalah suatu kebinasaan karena telah taat kepada setan. Jadi tadi di hadis Imam At-Tirmidzi dikatakan fa'innahu halakatun, karena sesungguhnya menoleh itu dapat membinasakan atau menghancurkan. Halakah itu artinya menghancurkan atau membinasakan. Nah orang yang menoleh di dalam sholat, apalagi dengan sengaja, padahal dia dalam keadaan sholat dan belum masuk waktu salam, maka pada hakikatnya dia membiarkan dirinya taat kepada godaan setan. Setan ini akan menggoda terus-menerus, dan orang yang akhirnya taat pada godaan setan itu akan menjerumuskan dirinya menuju jurang kebinasaan. Kan di dalam surat Al-Baqarah itu kan ada la tulqu aidikum ilat ketahuan tidak tahu baca Quran ini. La tulqu aidikum ilat tahluka, janganlah kamu menjerumuskan dirimu kepada jurang kebinasaan. Jadi tidak boleh menjerumuskan pada kebinasaan. Selanjutnya, orang yang sholat dilarang menoleh di dalam sholatnya karena hal ini disifati dengan setan yang mencopet sholat kita. Jadi diibaratkan kamu kalau misalkan menuju ke satu tempat, seperti saya dulu pada waktu pertama kali menuju ke Jakarta. Ketika pertama mau berangkat ke Jakarta, temen itu bilangin saya, hati-hati kalau nanti kamu masuk di daerah pasar malam, kerumunan orang, dijaga betul dompetnya karena di situ tempatnya setan, tempatnya copet, tempatnya copet. Sehingga akhirnya apa? Yang namanya dompet asalnya ditaruh di kantong, akhirnya beli tas selempang dimasukkan ke dalam tas. Dan tasnya biasanya di samping, diputar ke depan, dipeluk karena takut dicopet. Nah itu namanya hati-hati jangan sampai kena copet. Nah sama, sholat itu juga hati-hati jangan sampai kena copet. Nah yang mencopet itu adalah setan. Ya benar, jangan sampai kena copet atau sampai kena setan, sama-sama betulnya. Nah bagaimana caranya supaya kamu bisa benar-benar khusyuk di dalam sholat sehingga tidak mudah dicopet oleh setan? Ini pertanda sudah dehidrasi. Yang pertama supaya kamu tidak dicopet oleh setan. Takut kepleset lagi, makanya tak jeda ya. Supaya kamu tidak dicopet oleh setan di dalam sholat, yang pertama
usahakan ambil wudhu sebelum masuk waktunya sholat. Nah, seperti yang kamu lakukan di toko ini sudah bagus. Jadi artinya apa? Supaya kamu tidak tergesa-gesa untuk sholat. Nah, kalau sudah ambil wudhu, wudhunya sudah ada, nah kemudian belum masuk waktunya sholat, maka dahulukan 5 menit paling enggak sudah duduk di tempat sholat. Untuk apa? Untuk siap-siap supaya hatinya ini siap untuk mengerjakan sholat. Sama dengan kamu dapat bantuan. Dapat bantuan apa biasanya kalau sekarang yang umum? BLT masih ada, Pak? PKH Ada BLT. Ada, Pak. Bantuan langsung kompes itu. Iya. Yang nampung toko baju. Nah, BLT atau PKH. Kira-kira kalau jamnya diumumkan jam sekian, misalkan jam 9, rata-rata orang yang mau nerima bantuan itu mereka sudah siap-siap sebelum jamnya atau baru datang ketika sudah berlangsung. Sebelum kan banknya belum buka, mereka sudah duduk, sudah berkerumun di terasnya bank. Kenapa? Karena hatinya betul-betul mantap mau nerima uang atau bantuan. Nah sama, sholat tuh seperti itu. Sholat itu bantuannya Allah untuk kamu. Kan kata Allah di dalam Al-Quran, ista'inu bisobri wassalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Namanya minta tolong itu yang serius. Minta tolong wudhunya telat, jalan kita ke kanan. Apalagi bejena iqomah mukenahnya masih belum dipakai, ya kan? Muadzinnya sudah berdiri iqomah, yang perempuan mukenahnya belum dipasang. Ada hebel tak temoraron. Salah bejena abejeng akhirnya tidak tenang hatinya. Kenapa? Karena sudah kesusu-susu. Orang yang kecepatan, yang hebel itu hatinya sudah tidak tenang sehingga dia tidak siap-siap. Saya kocak tak sadar. Ya sama semua ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, sambil menanti supaya hati ini menyatu siap untuk mengerjakan sholat, hati ini dibersihkan dulu. Lah cara membersihkan hati itu gimana? Iya ngakhirin berzikir. Berzikir terserah, mau astaghfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, terserah. Jangan menunggu waktu sholat di pang-tapangan. Oh iya saya lakai biasanya. Ada teh sholat pang-tapangan. Itu persiapan. Makanya kenapa coba perhatikan, saya kalau tidak ada sesuatu udzur, kurang lebih 30 menit atau 15 menit sebelum masuk waktu sholat itu sudah meninggalkan toko. Untuk apa? Meninggalkan toko itu ambil wudhu, tujuannya supaya saya itu bersihkan hati dulu sebelum sholat. Nah cara membersihkan hatinya gimana? Berzikir. Zikir yang paling bagus itu apa? Al-Quran. Kan semua zikir asalnya dari Al-Quran. Baca Al-Quran. Jadi setiap menjelang mau sholat itu diusahakan saya membaca Al-Quran kecuali ada udzur. Sama seperti kalian, kecuali ada udzur. Apa udzurnya? Masih ngelayani pelanggan, ya dilayani dulu. Tapi selesai, ya sudah cepet-cepet ke tempat sholat. Cepet-cepetnya itu bukan tergesa-gesa, bukan lari gedebak-gedebuk sampai kayak ada gempa itu. Jadi kalau tidak, mungkin ingat nggak di hadis-hadis yang sebelumnya, meskipun kamu terlambat di dalam jamaah, tidak boleh lari-lari, jalan dengan tenang. Kenapa? Sesuatu yang tergesa-gesa itu adalah temannya setan. Jadi jalan aja dengan tenang, biasa. Masbuk ya masbuk sudah, tinggal menyelesaikan, mengejar sisa dari sholat yang belum ditunaikan ketika imamnya sudah selesai, jamaahnya sudah selesai. Itu yang nomor 3. Apa pertama tadi? Ambil wudhu. Apa? Ambil wudhu apa? Iya, ambil wudhu apa? Ambil wudhu jauh sebelum masuk waktu sholat. Kedua, persiapkan badan dulu untuk sholat. Mukenahnya angkui kade, tojuk saya mancuk pang-papangan gitu loh. Itu persiapan. Yang ketiga, setelah bajunya sudah benar, posisinya sudah benar, hatinya dibersihkan dengan zikir. Nah kalau sudah seperti itu kamu sholat, apalagi ditambah pembahasan yang kemarin,
kamu hafal dengan bacaan sholat yang kamu baca itu. Jadi sholatnya bukan hanya mantra, sholatnya tidak cuma komat kamit aja tapi tahu artinya, maka insya Allah sholatmu tidak akan dicopet sama setan. itu caranya. Ini ngomong setan jangan lihat ke depan saya. Ngomong setan santa wimancelang abis diulangin lagi. Selanjutnya yang dimaksud menoleh yang dilarang di atas adalah dengan wajah yang tidak menghadap ke arah kiblat. Jadi maksudnya menoleh itu wajahnya tidak menghadap ke arah kiblat. Adapun jika badan yang tidak menghadap ke arah kiblat, hal itu dihukumi haram dan membatalkan sholat. Nah, yang saya bahas tadi. Jadi badan ini harus betul-betul menghadap kiblat, karena kalau tidak menghadap kiblat hukumnya haram dan membatalkan sholat. Makanya hati-hati ketika salam itu, terutama banyak orang ketika salam badannya jadi ikut. Kalau ikut ini badan melenceng sedikit, tidak menghadap ke arah kiblat, sholatmu batal. Jadi yang noleh itu kepalanya. Namanya noleh dari leher ke atas, leher ke bawah neng tahu sarok norok itu cukup kepalanya saja. Selanjutnya hikmah dilarang iltifat. Apa itu iltifat? Ya, kiengah ya. Hikmah dilarang iltifat saat sholat adalah pertama, orang yang suka iltifat atau noleh di dalam sholat mengurangi kekhusyuan dalam sholat. Yang kedua, tanda dia berpaling dari Allah. Maksudnya berpaling itu gimana? Bayangkan ketika kamu berbicara dengan seseorang, kemudian lawan bicara kamu ketika kamu ajak ngomong wajahnya tidak memandang kamu. Nah, kira-kira itu menghargai kamu atau tidak? Tidak menghargai. Nah, orang yang sedang sholat itu dia bercakap-cakap dengan Allah, sedang komunikasi dengan Allah. Kemudian kepalanya toleh kanan toleh kiri, itu menandakan dia tidak menghargai Allah, berpaling dari Allah. Selanjutnya, ini adalah gerakan yang tidak ada faktor pendorong. Jadi menoleh itu tidak ada alasannya. Kecuali ya, makanya kan sebelum sholat persiapkan dulu. Kecuali misalkan dari sudut mata, kan kadang-kadang bisa melihat sebelah sudut mata dengan menangkap bayangan. Misalkan menangkap sesuatu yang berbahaya, yang menyelamatkan jiwa, misalkan pilihannya kan cuma dua, batalkan sholat atau teruskan sholat. Nah, kaidah fikihnya kalau ada dua hal yang darurat, membatalkan sholat itu tidak boleh. Terbunuh, membiarkan diri terbunuh juga tidak boleh, sama-sama haram. Maka pilih akhafud dhararaini, pilih yang mudaratnya lebih kecil. Haram mana yang mudaratnya lebih kecil? Membatalkan sholat. Kan membatalkan sholat haram, membiarkan diri terbunuh juga haram. Nah, haram yang lebih ringan yang mana? Membatalkan sholat. Maka batalkan dulu sholatnya, lindungi dirimu. Setelah dirimu sudah selamat, maka kamu boleh sholat lagi. Jadi noleh kalau kepepet seperti itu boleh, tapi batal sholatnya. Nah, selamatkan diri dulu, apa lari kemana dulu, ngetek atau gimana. Setelah itu lanjutkan kembali sholat, diulangi, bukan dilanjutkan sisanya. Nanti noleh akeket, mawe akeket terus. Jadi diselesaikan dulu akeketnya, diselesaikan dulu melindungi dirinya. Setelah selesai baru kamu lanjut sholat, maksudnya lanjut mengulangi dari awal. Selanjutnya, para ulama sepakat bahwa menoleh dalam sholat termasuk perbuatan makruh. Makruh itu sesuatu yang larangannya tidak terlalu kuat. Kalau larangannya kuat namanya haram, kalau larangannya kurang kuat namanya makruh. Kalau perintahnya kuat namanya wajib, kalau perintahnya kurang kuat namanya sunnah. Tidak ada perintah, tidak ada larangan, mubah. Ini saya ulangin lagi walaupun ini pelajaran SD. Ini kan pelajaran SD kan, tapi banyak orang yang kadang-kadang lupa dengan bab ini. Nah, makruh, para ulama mengatakan makruh itu menoleh di dalam sholat itu masih dalam derajat makruh. Jadi sebagian ulama mengatakan ini makruh, jumhur ulama. Selanjutnya, berpaling dalam sholat ada dua macam. Yang pertama, berpalingnya hati kepada selain Allah. Yang kedua, berpalingnya pandangan. Nah, ini yang pertama, ini yang paling sulit. Yang paling sulit itu berpaling
menjaga diri dalam sholat supaya kamu tidak berpaling dari Allah. Karena dalam pelajaran tasawuf, ketika kamu sholat kemudian kamu ingat sesuatu selain Allah, sama dengan kamu menyembah sesuatu itu. Misalkan kamu sholat terus kamu ingat sama jemuran, kayak sekarang mau hujan, ya kan? Itu sama dengan kamu menyembah jemuran menurut ilmu tasawuf. Sulit enggak itu? Kamu sholat, kamu ingat dengan setoran. Nah itu sama dengan kamu nyembah setoran. Yang punya burung perkutut, manoketeran, biasanya laki-laki kan ada yang seneng tuh melihara burung. Waktunya sholat, pas burungnya bunyi, mak pan suara datang mano, umpama, ya kan? Itu sama dengan kamu sholat nyembah burung. Di sini ada yang suka melihara burung perkutut? Ada di rumah. Ada. Biasanya orang kalau suka melihara burung perkutut rata-rata uangnya banyak apa sedikit? Kenapa kok uangnya sedikit? Beli jagung. Bukan, doanya burungnya. Coba dengerin tuh, ke burung perkutut kalau bunyi gimana? Uang ketekuk gitu. Uangnya ditekuk, uang ketekuk. Coba kalau burung perkutut itu bunyinya uang setumpuk. Soki, uang setumpuk, soki bener. Nggak ngerti yang nggak punya burung. Nah, yang pertama berpaling hati kepada selain Allah, yang kedua berpalingnya pandangan. Jadi yang pertama berpaling batinnya, yang kedua berpaling zahirnya. Nah, dua berpaling ini tidak boleh dilakukan di dalam sholat. Hendaknya orang yang sholat dalam keadaan khusyuk tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, tetapi fokus melihat ke tempat sujud. Nah, karena membuat hati tidak berpaling ini sulit, paling tidak ada zahir, ada perbuatan yang diusahakan supaya membantu hati ini untuk tetap fokus di dalam sholat. Sama dengan ini, di madhab Syafi'i itu kamu kalau mau sholat kan pakai usolli kan? Usolli fardhul duhri, ya kan? Tadi kan usolli fardhul duhri. Kamu coba baca di Al-Quran maupun di As-Sunnah, tidak ada satupun para sahabat Nabi, bahkan Nabi SAW yang ketika sholat dia baca usolli, tidak ada. Usolli fardhul duhri itu tidak ada. Usolli fardhul asri tidak ada. Karena niat itu letaknya ketika lisan mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, hatinya membaca niat. Jadi antara niat yang diucapkan di hati dengan gerakan takbiratul ihram itu harus sinkron. Nah ini niat yang dimaksud. Nah permasalahannya kalau Nabi Muhammad sudah pernah berjumpa dengan Allah. Setiap saat komunikasi dengan malaikat Jibril. Menyatukan ucapan perbuatan dengan hatinya kepada Allah itu gampang, karena sudah pernah tahu. Para sahabat, mereka juga mudah menyatukan antara ucapan dengan isi di dalam hati, karena mereka melihat langsung Rasulullah. Lah sementara model-modelnya kita ini kan tidak pernah ketemu Allah, tidak pernah ketemu Rasulullah. Maka Imam Syafi'i membuat solusi untuk seluruh umat Islam yang kesulitan menyingkronkan antara lisan dengan hati. Maka lisan diucapkan dulu kalimat usolli fardhud duhri, saya niat sholat duhur 4 rakaat lillahi ta'ala. Nah ketika kalimat lillahi ta'ala karena Allah, lisan ini kan baru ngomong lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah harapannya ketika Allahu Akbar diucapkan dengan lisan, hati ini masih membekas niat untuk sholat kepada Allah, sholat karena Allah. Jadi niat itu untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati. Mak ngarteh ben. Kan kadang-kadang kan ada yang suka ngomong usolli itu udah ada zaman Rasulullah, jadi usolli itu bid'ah. Pernah dengar gak ini? Yang gak pernah dengar ketahuan, gak pernah ngaji. Usolli bid'ah ya memang karena zaman Rasulullah tidak ada. Ini ijtihadnya Imam Asy-Syafi'i supaya kamu sholatnya itu lebih mudah untuk mensinkronkan antara niat dengan perbuatan. Jadi hati dengan perbuatan. Selanjutnya, menoleh dalam sholat dibolehkan ketika maaf tadi belum selesai. Jadi ketika kamu hafal bacaan sholat, hafal artinya sholat, pandangan mata ke tempat sujud, walaupun kadang-kadang fokusnya beralih sedikit, itu masih belum dikatakan berpaling dari Allah. Karena hati ini kan terus bergerak di dalam sholat. Nah supaya hati ini
lebih sedikit meminimalisir pergerakan hati di dalam sholat, ya tidak ada jalan lain kecuali kamu tahu arti bacaan yang kamu baca. Sudah hafalkan, tapi ini tidak usah banyak-banyak. Setiap hari 1 bait aja dihafalkan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selesai sudah. Yang penting kamu tahu kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Besok hafalkan lagi. Kabira walhamdulillahi katsira. Kabira, Allah Maha Besar. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah, katsiron, sebanyak-banyaknya. Jadi bersyukur dengan nikmat yang diberikan kepada Allah. Sudah tahu? Selesai sudah. Besok tambah lagi. Apa lanjutannya? Kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah di waktu pagi dan waktu petang atau malam. Nah, tahu sudah, hafal, besok lanjutkan lagi. Gitu tuh kamu cepat hafal. Ketimbang kamu baca kayak koran, kan? Allah Maha Besar Allah, segala puji bagi Allah, terus dibaca, tak jamin tak kira hafal. Tapi kalau bacanya satu bait dihafalkan di kepala, dimasukkan di dalam hati, kamu akan lebih cepat hafal. Dan pada waktu kamu sholat, kamu akan terasa nikmatnya sholat. Tepat mare oleh gajian pas abeje, baru dapat uang nih. Walhamdulillahi katsira. Terima kasih Allah atas segala nikmat yang banyak yang kau berikan kepada dirimu. Masuk enggak nih ke dalam hati? Masuk kan? Begitu kamu ketemu masalah yang betul-betul berat, tidak ada solusinya, pas baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya adalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Tepat kamu punya masalah, yang nagih utang galak, umpama utangnya banyak, mau bayar bingung, pas kamu baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, pasti kamu khusyuk. Kenapa? Karena kamu tahu artinya dan kamu benar-benar merasa sedang bercakap-cakap dengan Allah. Iya karena abudu wa iya karena stain. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Pada waktu itu kamu minjem kemana-mana, ada yang mau minjemin. Minta tolong ke siapapun, tidak ada yang mau nolong kamu. Pas kamu baca wa iya karena stain dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan, khusyuk enggak kamu kira-kira? Khusyuk, tidak ada yang mau nolong kamu. Hanya Allah yang akan menolong kamu. Dan itu kamu baca ketika kamu sholat dan kamu tahu artinya. Nah itu kamu akan merasakan nikmatnya sholat. Dan kalau melenceng sedikit ketika sholat, pikirannya melenceng sedikit, itu bisa cepat dikembalikan ke realnya. Nah ini sudah artinya, dan ingat pikirannya kemana-mana, meneruskan bacaannya lik mas, karena lupa ya. Selanjutnya, menoleh di dalam sholat dibolehkan ketika ada hajat atau kebutuhan. Jadi boleh noleh kalau ada kebutuhan yang mendesak. Misalkan kasusnya seperti saya, anak saya misalkan jalan ke tempat yang berpotensi bahaya, naik kursi atau apapun, semua sedang sholat berjamaah, sementara Mbak Sulis yang menjaga sedang tidak ada di tempat. Kalau jatuh berbahaya, maka pada waktu itu boleh ada udzur saya noleh. Nah ketika memang betul-betul berbahaya, batalkan sholatnya, tarik badal imam di belakang. Makanya kalau sholat itu, kalau merasa bacaan Qur'annya masih ada yang ini kan berlima nih, dari berlima ini siapa yang bacaan Qur'annya paling bagus, hafalan Qur'annya paling banyak, itu yang semestinya berdiri di belakang imam. Jadi kalau imamnya batal, nah yang persis di belakang ini maju menggantikan gitu loh. Jadi tidak sembarangan yang berdiri di belakang imam itu gitu. Jadi kalau perlu disurvei aja dulu berlima, urutan nomor 1 siapa yang bacaan Qur'annya paling bagus dan hafalannya paling banyak, urutan nomor 2 siapa, urutan nomor 3 siapa. Nah yang nomor 1 itu yang jadi imam. Kalau nomor 1 tidak ada, maka nomor 2-nya yang jadi imam. Ketika nomor 1 jadi imam, nomor 2 jadi badal. Kalau imamnya batal, badalnya maju lanjutkan jadi imam. Itu nanti ada pembahasannya secara spesifik di kitab Bulughul Maram. Selanjutnya, hadis ini menunjukkan keutamaan Aisyah yang semangat meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa wanita juga sangat dimuliakan.
selama ini kan seringkali menganggap bahwa Islam itu mendiskreditkan wanita. Dianggap bahwa Islam itu sangat memuliakan para pria. Iya kan, pria dianggap, misalkan kenapa kok pria yang dikatakan mulia? Pertama, tidak ada satupun nabi dan rasul kecuali dari golongan laki-laki, betul ya? Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpinnya para wanita. Jadi seolah-olah laki-laki ini lebih tinggi derajatnya daripada wanita. Ternyata tidak seperti itu. Allah menciptakan pria dan wanita. Pria ditinggikan atau diunggulan pada satu posisi, tapi dia kalah dengan satu posisi dibandingkan dengan wanita. Begitu juga sebaliknya. Memang betul surganya seorang istri terletak pada ridhonya suami. Dalam hal ini suami memang dimuliakan. Tapi jangan lupa surganya seorang anak terletak pada ibu. Bukan hanya ibu loh. Dikatakan di dalam hadis Nabi, di bawah telapak kaki ibu. Tuh bayangin tuh. Padahal Rasulullah tidak pernah mengatakan surganya seorang istri di bawah telapak kaki suaminya. Tapi ketika surganya seorang anak di bawah telapak kaki ibunya, itu kamu bayangkan tuh betapa tingginya derajat seorang wanita. Kedua, Al-Quran yang isinya 114 surat, tidak ada satupun surat yang nama suratnya Ar-Rijal atau laki-laki, tapi ada surat yang namanya An-Nisa atau perempuan. Kemudian yang ketiga, Allah menyebutkan Nabi Muhammad sebagai laki-laki yang paling mulia, tapi tidak diterangkan secara spesifik. Yang dikatakan hanya ucapan-ucapan yang ada semacam kayak kiasan. Seperti surat Al-Isra itu Subhanalladzi asra bi abdihi, menyebut Rasulullah dengan kalimat abdun. Itu pujian dari Allah kepada Rasulullah. Tapi untuk wanita, Allah dengan tegas ketika malaikat Jibril turun kepada Siti Maryam, dikatakan oleh malaikat Jibril yang itu kalimatnya dari Allah, wahai Maryam, sesungguhnya engkau telah dimuliakan dan menjadi wanita yang paling mulia dari seluruh wanita yang ada di muka bumi ini. Itu bayangkan, kalimatnya spesifik, kamu dimuliakan dan menjadi wanita yang paling mulia di muka bumi ini. Tapi tidak ada kalimat di dalam Al-Quran, hai Muhammad, kamu menjadi pria yang paling mulia sepanjang zaman. Itu tidak ada. Tapi kalimat ucapan-ucapan secara kiasan yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah manusia yang paling baik, itu banyak di dalam Al-Quran. Dan kita tidak perlu dalil untuk mengatakan Rasulullah itu manusia yang paling utama. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Insya Allah kalau dilihat dari tanda-tandanya sudah tidak ada pertanyaan, karena para jamaah wanita sudah mulai mencari posisi untuk sembunyi dan nunduk. Itu pertanda sudah mulai tidak sabar untuk mengikuti kajian. Tapi tidak sabarnya kamu tetap kamu dapat pahala. Paling semangat giliran pahala, karena lah tahu para Maria. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini betul nggak ada pertanyaan? Betul ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat, selamat, bahagia dunia dan akhirat, dapat rizki yang banyak dan barokah, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya karena mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.